Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilaina dengan NIM 2204411213. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya, yaitu penelitian kuantitatif. Langsung saja kita ke materinya. Bagian A, sejarah. Penelitian kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk memahami fenomena yang terjadi dalam dunia sosial, ekonomi, pendidikan, dan berbagai disiplin ilmu. Pada abad ke-17 dan 18, ilmuwan mulai mengembangkan pemikiran yang lebih sistematis tentang pengamatan dan eksperimen. Tokoh seperti Galileo Galilei dan Isaac Newton menggunakan metode ilmiah yang berbasis pada pengukuran dan perhitungan matematis untuk memahami fenomena alam. Pada abad ke-19, perkembangan statistik sebagai cabang ilmu yang lebih terstruktur mulai terjadi. Adolphe Quetelet, seorang ilmuwan Belgia, adalah salah satu tokoh penting dalam menerapkan konsep statistik untuk studi sosial. Dia memperkenalkan ide bahwa masyarakat dapat dipahami dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data numerik yang dikenal sebagai sosiologi kuantitatif. Ada bagian B, perkembangan. Yang pertama, perkembangan metode kuantitatif modern atau pertengahan abad 20. Pada pertengahan abad ke-20, teknik analisis statistik semakin maju dengan pengenalan model matematis dan perangkat lunak statistik yang mempermudah analisis data kuantitatif. Charles Perman dan R.A. Fisher mengembangkan teori dan teknik statistik yang digunakan hingga saat ini, termasuk analisis varians dan regresi. Ada penelitian kuantitatif di era digital. Di abad ke-21, yang selanjutnya penelitian kuantitatif di era digital. Di abad ke-21, dengan adanya big data dan kemajuan dalam pengumpulan data melalui internet, media sosial, dan perangkat digital lainnya, penelitian kuantitatif memasuki tahap baru. Peneliti sekarang dapat menganalisis data dalam jumlah yang jauh lebih besar dan dengan berbagai teknik baru seperti machine learning dan data mining. Penelitian kuantitatif juga semakin beragam dengan menggabungkan teknik kualitatif dan kuantitatif yang dikenal sebagai pendekatan metode campuran. Perkembangan penelitian kuantitatif telah berkembang pesat, mulai dari metode sederhana yang digunakan untuk pengukuran fisik hingga teknik analisis yang sangat canggih untuk menangani dan memahami data dalam skala besar dan kompleks. Kemajuan teknologi, khususnya di bidang komputer dan statistik, telah membuka peluang baru dalam cara peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data, menjadikan penelitian kuantitatif semakin relevan dan diterima di berbagai bidang ilmu. Bagian C, langkah-langkah kegiatan penelitian kuantitatif. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Langkah pertama dalam penelitian kuantitatif adalah mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Masalah ini biasanya bersifat spesifik dan dapat diukur dengan data numerik. Peneliti harus merumuskan masalah peneliti dengan jelas, mengingat bahwa masalah tersebut akan membentuk dasar bagi hipotesis yang akan diuji. Yang kedua, tinjauan pustaka. Sebelum memulai penelitian, peneliti perlu meninjau literatur yang relevan untuk memahami temuan-temuan sebelumnya, teori yang ada, serta metodologi yang digunakan dalam penelitian serupa. Bagian 3, merumuskan hipotesis. Berdasarkan masalah penelitian, peneliti merumuskan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji secara empiris melalui pengumpulan data dan analisis statistik.
Bagian 4. Menentukan variabel dan definisi operasional. Peneliti perlu mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dan memberikan definisi operasional yang jelas untuk masing-masing variabel. Definisi operasional ini menjelaskan bagaimana variabel akan diukur atau diamati. Bagian 5. Desain penelitian. Desain penelitian merujuk pada bagaimana penelitian yang akan dilaksanakan. Bagian 6. Pemilihan sampel. Penelitian harus memilih sampel yang representatif dari populasi yang lebih besar. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara yang sistematis dan seringkali menggunakan teknik sampling probabilitas, misalnya random sampling, stratified sampling, untuk menghindari bias. Bagian 7. Pengumpulan data. Setelah desain penelitian siap dan sampel telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Bagian 8. Analisis data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data menggunakan teknik statistik yang sesuai. Bagian 9. Interpretasi hasil. Setelah analisis data selesai, peneliti harus menginterpretasikan hasilnya. Ini mencakup apakah hipotesis yang diajukan didukung oleh data atau tidak. Bagian 10. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyusun kesimpulan yang menjawab masalah penelitian dan hipotesis yang diajukan. Peneliti juga memberikan saran berdasarkan temuan penelitian, misalnya untuk pengembangan teori, kebijakan, atau praktik lebih lanjut. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.